Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi pada mesin Zaiku Laser Welding. Pada bagian belakang mesin terdapat 3 kabel yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, untuk kabel yang besar ini kabel strum yang kita bisa konekkan ke strum yang berada di workshop kita. Untuk kabel hitam yang kecil ini kabel sinyal untuk wire feeding. Dan untuk yang kuning hijau ini kabel grounding yang bisa kita tempelkan di bahan yang ingin kita las. Untuk kabel sinyal bisa kita hubungkan pada bagian belakang wire feeder. Oke, jadi ini wire feedernya. Bisa kita konekkan ke bagian sini. Untuk port sebelahnya bisa kita koneksikan dengan kabel power yang terdapat di dalam pouch ini. Seperti ini bentuk kabel powernya. Untuk instalasi kelistrikan kita membutuhkan MCB 3 grup dan kabel strum. Untuk penyambungannya kita bebas untuk menaruh posisinya, yang penting satu jalur dengan kabel strumnya. Di sini grounding kita taruh paling pojok, strum di tengah, dan untuk paling pinggir kabel netral. Begitupun sebaliknya. Langkah selanjutnya kita bisa pasang selang untuk mendorong kawat dari wire feeder menuju welding gun. Untuk cara pemasangannya, pertama bisa kita lepas dulu baut yang ada di sini. Langkah selanjutnya bisa kita pasangkan selang ini menuju wire feeder. Lalu kencangkan kembali bautnya. Pada bagian dalam sini terdapat wheel yang berguna untuk mendorong kawat menuju welding gun. Wheel ini memiliki beberapa ukuran. Kalian bisa sesuaikan dengan diameter kawat yang kalian pakai. Di sini saya memakai kawat berdiameter 1 mili. Jadi saya menggunakan wheel dengan ukuran 1 mili. Begitupun di yang wheel depannya. Langkah selanjutnya kita bisa pasang kawat ke dalam wire feeder. Setelah kawat kita pasang ke dalam wire feeder, untuk kawatnya bisa kita masukkan ke dalam sini. Untuk pertama bisa kita buka dulu bagian penguncinya ini. Setelah pengunci bit kita buka, kita bisa masukkan kawatnya. Setelah kawat berhasil terpasang, kita bisa kunci kembali. Setelah kawat berhasil kita pasang, kita bisa dorong kawatnya sampai menuju ke ujung nozzle dengan cara pertama kita hidupkan dulu mesinnya. Kita bisa klik pada manual wire feeding sampai kawatnya berada di ujung nozzle.
Langkah selanjutnya untuk selang kawat ini bisa kita pasang pada bagian welding gun. Setelah selang berhasil terpasang, kita bisa kunci kembali menggunakan mur. Setelah selang berhasil terpasang, kita bisa masukkan untuk nozzle-nya. Ini nozzle-nya. Di sini terdapat ukuran untuk kawatnya. Di sini saya menggunakan kawat 1 mili, menggunakan nozzle yang 1 mili. Untuk gasnya sendiri kita menggunakan gas nitrogen. Jika kalian punya gas argon, kalian bisa menggunakannya. Untuk selang gasnya bisa kita masukkan pada bagian sini. Setelah perakitan telah selesai, kita bisa coba untuk mesin fiber welding ini. Untuk informasi, mesin ini memiliki 3 fitur, yaitu welding, cutting, dan cleaning. Untuk yang pertama, mari kita coba untuk fitur weldingnya. Pertama, bisa kita hidupkan untuk unitnya. Pada tampilan awal ini terdapat tampilan parameter yang sedang kita pakai. Jika kita ingin merubah parameternya, kita bisa masuk ke menu teknologi. Di sini kalian bisa menyimpan parameter yang kalian ingin pakai. Nah, pada menu setting ini kita bisa masukkan terlebih dahulu passwordnya. Nah, di sini kalian bisa mengatur parameter mesin ini. Untuk menu monitor, kalian bisa memonitoring kondisi mesin. Untuk welding, saya menggunakan parameter seperti ini. Setelah unit dihidupkan, jangan lupa untuk menghidupkan wire feedernya. Nah, untuk tampilannya ini terdapat beberapa fitur, yaitu manual wire untuk pengumpanan ke ujung nozzle, manual withdraw ini untuk menarik kawat. Sini terdapat tombol run dan stop. Stop ini kita gunakan jika kita ingin masuk mode cutting dan cleaning. Di sini juga terdapat menu setting yang bisa kalian ubah parameternya. Jangan lupa ganti nozzle sesuai kebutuhan kita. Untuk cara gantinya sangat mudah. Kalian hanya perlu memutar pada nozzle ini. Setelah berhasil tercopot, kita bisa pasang untuk nozzle yang barunya. Oke, kita akan masuk ke proses pengelasan. Di sini saya akan mengelas plat besi dengan ketebalan sekitar 2 mm. Jangan lupa memakai alat pelindung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk proses cutting. Di sini saya akan mencoba cutting bahan kuningan tebal sekitar 0,8 mili. Untuk masuk mode cutting, kita perlu merubah beberapa parameter. Parameter yang kita perlu rubah adalah scan width. Di sini kita bisa isi angka 1 dan untuk frekuensinya dirubah menjadi 1000.
import, dan return. Setelah parameter telah kita rubah, kita bisa menonaktifkan untuk wire feeder dengan klik tombol stop di sini. Untuk masuk proses cutting, kita perlu merubah nozzle-nya menggunakan nozzle yang seperti ini. Nah, setelah semua telah selesai, kita bisa langsung tes untuk cuttingnya. Jadi kita akan masuk ke fitur terakhir, yaitu mode cleaning. Fungsi dari mode cleaning adalah untuk membersihkan karat pada media logam. Untuk cara merubah ke mode cleaning, untuk merubahnya kita perlu mengklik pada bagian sini, continue, kita off-kan pada switch buttonnya. Setelah off, bisa kita hidupkan kembali. Dari tampilan sudah berubah, ini artinya perubahan mode telah sukses. Untuk mode cleaning, kita perlu mencopot bagian pangkal nozzle dengan cara dibuka baut bagian sini. Di sini saya akan mencoba pada media Carter yang sudah berkarat. Oke, langsung aja kita tes. Dan untuk hasilnya seperti ini. Selesai sudah untuk demo mesin fiber welding 3-in-1 ini. Untuk kesimpulannya, mesin ini sangat cocok untuk kalian para pemilik bisnis las yang memerlukan hasil pengelasan yang rapi dan cepat. Oke, selesai sudah video tentang mesin fiber welding ini. Saya Muhammad Asbi pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.